Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam Pak Seto. Malam hari ini kita jumpa lagi di KPKS Sirunimus, melanjutkan topik eh, hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Malam hari ini sesi ke-6 ya. Baik, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Helmi. Baik, terima kasih Pak Penarto. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas kesehatan yang Kau berikan pada kami, di mana kami yang saat ini yang berada di online ini dalam keadaan baik, sehat, dan Kau berikan kesempatan untuk berkumpul kembali untuk mengikuti pengajaran dari Pak Seto. Ya Bapak, terima kasih atas bimbingan-Mu senantiasa kepada kami, dan kami mohon agar kami dapat membuka hati dan jiwa kami untuk dapat menerima firman-firman Engkau yang akan disampaikan oleh Pak Seto. Ya Bapak, kami mohon berkati semua yang ada di online ini maupun yang akan menyusul mengikuti online ini. Berkatilah kami semua. Dan kami menyampaikan terima kasih juga kepada Bunda Maria yang begitu sayang kepada kami dan Engkau ikut mendoakan kami untuk berkumpul seperti ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Helmi. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Kita ini ya sudah melihat apa yang dikatakan di dalam Taurat tentang hidup sejahtera. Allah menghendaki umatnya hidup sejahtera dan sama sekali tidak menghendaki umatnya menderita. Kemudian, kalau orang Israel mengakui bahwa mereka adalah umat Allah yang menerima tanah Kanaan sebagai tempat mereka tinggal, mereka kemudian akan mengelola tanah itu dan kemudian hasilnya akan digunakan sebagai persembahan kepada Allah dan kemudian juga untuk mengasihi sesama. Tentu saja sudah dikatakan mereka akan hidup dalam kelimpahan di tanah itu. Dan kemudian di kitab Hikmat kita sudah melihat bagaimana anak-anak muda itu dibantu, diajar supaya mereka nantinya setelah menjadi dewasa mereka hidup sejahtera. Dan untuk itu ada 3 hal yang harus dihindari. 1, kemalasan. 2, kemabukan. 3, perzinahan. Nah, kemudian untuk memperoleh kekayaan mereka harus hidup menurut hikmat. Artinya mereka belajar tentang bagaimana hidup benar di hadapan Allah. Dan salah satu hal yang menjadi perwujudan kalau orang berhikmat itu adalah kerja keras. Dan mereka ya juga tetap diingatkan untuk tetap menggunakan kekayaan mereka untuk menolong, mengasihi sesama, dan jangan sampai mereka memperoleh kekayaan dengan cara curang, gitu ya. Nah, kemudian di kitab Ayub dan di kitab Pengkhotbah kita sudah melihat keterbatasan ini semua yang didapatkan manusia selama di dunia. Kitab Ayub menunjukkan bagaimana tidak semua orang yang berhikmat hidup benar akan mengalami kesejahteraan. Kenyataan menunjukkan bahwa ada orang-orang benar yang hidupnya menderita. Dan kemudian kitab Pengkhotbah mengingatkan bahwa biarpun orang belajar hikmat memperoleh kekayaan, tapi semua harus berakhir dengan
kematian, dan setelah kematian semua menjadi tidak ada artinya. Nah, kemudian kitab kebijaksanaan Salomo membuka cakrawala baru. Ketika orang belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal, kesejahteraan, ya, hidup di dunia itu menjadi tujuan. Tetapi kemudian apa yang dikhawatirkan atau dipertanyakan di kitab Pengkhotbah itu mendapatkan jawaban setelah orang percaya akan kebangkitan badan, sebagaimana diungkapkan dalam kitab kebijaksanaan Salomo. Bisa saja orang itu benar tetapi nggak punya anak. Dia benar tetapi mati muda. Kalau dilanjutkan, bisa saja orang itu hidupnya benar tetapi hidupnya tidak sejahtera. Nah, kemudian ganjaran untuk hidup yang benar tidak diterima selama orang hidup di dunia, tetapi akan diterima di dalam kehidupan sesudah dunia ini berakhir. Nah, itu yang kita lihat di kitab-kitab yang sudah kita buka dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, malam ini kita akan lihat apa yang disampaikan oleh para nabi tentang hidup sejahtera. Nah, para nabi itu tidak mengajarkan bagaimana orang bisa hidup sejahtera. Tetapi para nabi menyampaikan peringatan. Ya, di zaman para nabi yang mereka lihat itu adalah ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin, tapi juga selain itu ada dosa yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Nah, para nabi itu menunjukkan apa yang salah di dalam masyarakat di zamannya. Orang menggunakan cara-cara jahat untuk memperoleh kekayaan. Orang-orang melarat, orang-orang susah, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, bukannya dibantu, melainkan diperalat, dimanfaatkan untuk memperoleh kekayaan. Dalam situasi seperti ini tidak ada yang disebut kasih kepada orang-orang miskin. Nah, orang miskin menjadi sarana untuk memperoleh kekayaan. Nah, kemudian para nabi dengan seruan-seruannya mengingatkan supaya orang memperhatikan saudara-saudara mereka yang miskin. Jangan sampai mereka berlaku jahat terhadap orang-orang miskin itu. Nah, kemudian para nabi juga ada yang mengingat ya, yang tadi cara jahat untuk memperoleh kekayaan. Nanti coba kita lihat di kitab ini Mika, kitab Amos, dan kemudian juga di kitab Nabi Yesaya. Di samping itu masih ada lagi, Yeremia juga bicara itu. Nah, para nabi juga melihat ada yang keliru di dalam kehidupan orang-orang Israel. Mereka hidup sejahtera, dan mereka memandang kesejahteraan mereka sebagai pemberian dari dewa-dewi Kanaan. Akibatnya mereka menggunakan harta benda mereka untuk menyembah dewa-dewi Kanaan. Ini sudah diperingatkan sebelumnya di dalam kitab Ulangan. Kalau kamu sudah masuk ke negeri yang dijanjikan, kamu jangan sampai melupakan Tuhan dan kemudian menyembah dewa-dewi Kanaan. Nah, karena dosa Israel terhadap sesama dan terhadap Tuhan, maka kemudian Tuhan menyampaikan ancaman hukuman, dan ketika ancaman hukuman itu tidak diperhatikan, benar-benar hukuman itu datang. Hukuman itu ditimpakan. Nah, kalau bicara tentang hukuman yang dijatuhkan Tuhan kepada orang Israel, hukumannya menyangkut soal kesejahteraan juga. Kesejahteraan yang mereka miliki akan diambil. Kesejahteraan yang mereka miliki tidak akan mereka nikmati. Itu hukumannya. Tapi kemudian hukuman itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan berjanji suatu saat Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka.
mereka sebelumnya dibuang ke tanah asing, mereka akan dikembalikan ke negeri mereka, dan kemudian mereka akan hidup dalam kesejahteraan. Nah, begitu jalan pemikiran yang akan kita lihat, dan itu tampak jelas kalau kita membaca kitab nabi-nabi. Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Amos dulu ya. Silahkan dipersiapkan kitab Amos. Silahkan ke bab 2 dulu. Amos bab 2. Lihat mulai dari ayat 6. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Apa kejahatan yang sudah dilakukan Israel? Mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Jadi mereka menjual orang miskin karena sepasang kasut. 7. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah dalam debu dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Berikutnya, anak dan ayah pergi menghampiri seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Abaikan itu, ayat 8. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Nah, lihat ini kejahatan yang sudah mereka lakukan, dan amati kejahatan yang menyangkut cara memperoleh kekayaan, ya. Menjual orang benar karena uang. Nah, ini ngomongnya pengadilan ini. Jadi orang benar bisa dibuat salah, bisa dihukum. Ketika orang jahat kerja sama dengan hakim dan membuat mereka ini memberikan kesaksian dan putusan palsu juga. Kesaksian orang, jadi begini maksudnya. Saya bisa merampas tanah orang. Dan kemudian caranya adalah saya akan bayar saksi. Batas tanah saya ini, tapi orang itu memindah batas tanah. Jadi orang itu sebenarnya diam saja, nggak ngapa-ngapain. Tapi saya menuduh orang itu memindah batas tanah, dan untuk meyakinkan hakim, saya bayar orang. Nah, dengan cara seperti itu hakimnya bisa dipercaya, bisa percaya. Apalagi kalau hakimnya juga disuap, maka kemudian ya tanah saya menjadi luas dengan menyerobot tanah orang. Kemudian mereka menjual orang miskin karena sepasang kasut. Maksudnya menjual orang miskin karena sepasang kasut. Mengingatnya begini saja. Orang miskin perlu uang. Mulanya mereka perlunya sedikit. Tambah sedikit lagi. Dan kemudian ini pinjaman mereka berbunga. Bunga menjadi pokok karena yang bersangkutan tidak bisa bayar. Sehingga jumlah hutang kemudian membengkak. Ketika jumlah uang membengkak, orang tidak bisa bayar, maka yang kemudian bisa terjadi adalah orang merampas harta benda, rumah, ladang kalau ada. Dan kalau itu sudah diambil juga, nanti istri sama anak
juga bisa diambil, dijual. Kalau terus tetap nggak bisa bayar, nah yang bersangkutan juga akan dijual. Orang miskin berhutang tidak seberapa banyak, tetapi kemudian jumlah menjadi besar karena sistem bunga, dan akibatnya orang bisa ya merampas hak orang, merampas hidup orang dengan menjualnya sebagai budak itu. Kira-kira bunganya ya kayak bunga pinjaman online lah gitu ya. Orang biasa meminjam di koperasi, minjam di bank, bunga dihitung per bulan. Pinjaman online kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, pinjaman ada yang per minggu hitungnya. Kalau sampai nggak bisa bayar, ya utangnya sebenarnya cuma 5 juta, tahu-tahu setelah sekian lama jadinya 80 juta. Nah, kemudian lihat ke ayat 8. Mereka merebahkan diri di setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang. Maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu begini, kalau sekarang kita ngomongin baju, itu seperti nggak ada harganya ya kalau sudah second, sudah bekas. Orang-orang yang kena bencana aja dikasih baju bekas nggak mau, mintanya yang baru. Bahkan baju-baju yang bermerek memang ada yang jual ya, bekas ya. Baju bermerek tapi second. Tapi harganya juga nggak seberapa. Tapi Bapak Ibu kalau mundur ke zaman dulu, di antara bapak-bapak ada yang pernah pakai celana yang ditambal karena memang nggak punya? Ditambal bukan karena gaya, tapi memang nggak punya. Dulu, Pak. Ya dulu kan sekarang. Kalau sekarang udah nggak ada. Ya dulu. Justru yang saya maksudkan dulu. Orang dulu juga beli celana panjang di pasar loak kan. Pakaian ada harganya dulu. Mundur ke zaman kuno sekali. Pakaian itu menjadi sangat penting. Dan dianggap sangat mahal. Nah di Israel di zaman kuno orang menggadaikan jubahnya. Jadi jubah digadaikan. Jubah diserahkan, kemudian dia bisa pinjam uang. Nah jubahnya itu yang jadi jaminan utang. Orang yang utang di zaman dulu bukan seperti sekarang, orang yang perlu modal untuk biaya usaha, pegang sertifikat, kemudian pergi ke bank, pinjam duit untuk usaha, bukan begitu. Orang minjem uang karena perlu makan dan untuk bayar pajak. Nah, kemudian untuk bisa minjam, perlu jaminan. Jadilah gadai. Kitab Ulangan juga sudah mengingatkan, Taurat juga sudah mengingatkan, kalau ada saudaramu yang menggadaikan jubah, balikin sebelum matahari terbenam. Kasihan dia nanti malam, kedinginan nanti. Ini orang miskin minta pinjaman uang sampai menggadaikan, lalu jaminan gadainya yaitu jubah digunakan sebagai alas untuk rebahan. Perhatikan di samping mezbah. Terus ngapain juga di samping mezbah? Minum anggur orang yang kena denda. Masih soal pinjaman tadi. Nah, menggunakan orang miskin untuk mendapatkan kekayaan, tapi kekayaannya kemudian digunakan untuk kesenangan sendiri, untuk hidup yang mewah. Nah, kemudian kita pindah dari bab 3, lihat ke bab 8. Nah, 8 mulai dari ayat 4.
Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir, kapankah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat sikap, berbuat curang dengan raja palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, serta menjual gandum yang rusak. Nah, ini juga contoh-contoh yang lain lagi untuk mengatakan orang menggunakan cara jahat, terutama kepada orang-orang yang berkesusahan, untuk mendapatkan kekayaan. Lihat ayat 6 itu. Membeli orang lemah karena uang, memberi orang miskin karena sepasang kasut, seperti di bab 2. Tapi mereka ini juga berlaku curang ketika berdagang. Lihat, memperkecil ukuran eva. Eva itu, ya bayangkan, itu takaran untuk menakar gandum. Evanya diperkecil. Jadi penjual memberikan gandum lebih sedikit dari yang seharusnya. Tetapi dengan memperbesar berat sikal. Sikal itu ya ukuran berat untuk emas atau perak, dan ini yang digunakan sebagai uang, alat tukar. Nah, dengan memperbesar berat sikal, penjual harus membayar lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi sekali transaksi, penjual ini sudah curang 2 kali. Belum lagi lihat baris terakhir ayat 6. Menjual gandum yang rusak. Yang penting dapat untung. Orang mau susah, nggak peduli dia. Ini yang mereka lakukan. Ini yang dilihat oleh Amos. Mereka menggunakan cara-cara yang jahat untuk memperoleh kekayaan. Uangnya buat apa? Istri-istri orang kaya itu yang menikmatinya. Bab 4, mulai dari ayat 1. Istri-istri orang kaya itu gemuk-gemuk, senangnya pesta-pesta. Tapi materi pestanya mereka ambil dari memeras orang-orang yang mengalami kesulitan, berbuat curang ketika berdagang tadi. Baik, sekarang bisa juga kita pindah saja. Pindah ke kitab Mika ya. Bab 2. Mika bab 2, mulai dari ayat 1 dan 2 saja. Sungguh celaka orang-orang yang merancang kejahatan dan membuat rencana jahat di tempat tidurnya. Ketika fajar menyingsing mereka melakukannya, sebab ada kuasa di tangan mereka. Apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya. Rumah-rumah, mereka menyerobotnya. Jadi kalau kalimat lengkapnya, apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya. Apabila menginginkan rumah-rumah, mereka menyerobotnya. Mereka memeras orang serta rumahnya, dan manusia serta milik pusakanya. Ini orang-orang yang punya kuasa yang dilihat oleh Nabi Mika. Mereka punya wewenang, mereka punya kuasa, dan mereka hanya ngelihat. Lihat ladang, aku pengen ladang ini, rampas. Aku pengen rumah ini, serobot. Yang diserobot tidak berdaya karena mereka orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya
Ini kuasa. Ini aneh. Orang yang kuat harusnya memelihara atau menjaga yang lemah, tapi yang terjadi justru orang-orang kuat itu memanfaatkan orang lemah untuk memperkaya diri. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang istimewa kalau kita membaca kitab Mika. Silahkan sekarang ke bab 3. Silahkan bab 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Para nabi yang menyesatkan bangsa. Apa yang mereka lakukan? Kenapa Tuhan memperhatikan mereka? Apabila ada yang dikunyah gigi mereka, mereka menyerukan damai. Terhadap orang yang tidak menyuapi mulut mereka, mereka menyatakan perang. Jadi ini nabi. Ya. Jangan bayangkan nabi seperti Amos, Hosea, Mika, begitu. Nabi yang dimaksud itu menunjuk kepada bahasa lainnya atau kata lainnya adalah pelihat. Orang datang kepada Nabi untuk minta petunjuk Tuhan. Nabi diyakini sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga orang bisa datang kepada Nabi dan bertanya apa yang dikehendaki Tuhan untuk dia lakukan. Apa yang dikehendaki Tuhan di masa depannya. Nah, ketika ada orang datang kepada Nabi dan minta petunjuk Tuhan, Nabi itu akan memperhatikan ada yang mereka bawa enggak. Kalau ada pemberian untuk para nabi ini, maka nabi itu akan ngomong yang baik-baik tentang orang yang memberi kepada mereka. Tetapi kalau ada yang datang tanpa membawa apa-apa, maka nabi akan mengatakan hal-hal yang buruk. Ini nabi. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 9. Dengarlah ini, hai para pemuka kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan semua yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Nih ayat 11. Para pemukanya memutuskan hukum karena suap. Para hakim memutuskan perkara bukan berdasarkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi berdasarkan siapa membawa apa. Suap, ya ini biasanya orang bicara uang ya. Dan zaman dulu sudah ada. Orang yang bersalah supaya tidak dihukum, dia menyuap hakim. Hakim berlaku tidak adil. Memutuskan perkara bukan karena benar atau salah, tapi karena ada uang apa enggak. Nah, kalau begitu para hakim mengambil keuntungan dari kekuasaan yang mereka miliki untuk memutuskan perkara. Ini termasuk kejahatan. Kejahatan hakim ya begini. Nah, kemudian para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang. Nah, lihat, kalau nggak dibayar, imamnya nggak ngajar. Saya bukan imam loh ya. Tapi saya cukup kalau biasanya saya ngomongnya, kalau begini nih saya sedang bekerja ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat apa yang saya kerjakan untuk gereja saya sendiri, datanglah ke sini, tapi hari Rabu ya, nggak online lagi sekarang.
Kampung Sawah nggak online lagi, sudah ketemu tiap hari Rabu jam 7. Dan kalau mau Sedih, belajar Pak. sama anak-anak, belajar Alkitab sama anak-anak, juga sudah tidak online lagi, juga sudah tidak di rumah saya lagi. Tapi pindah ke gereja, jamnya sama, malam Minggu. Rame kok. Pertemuan pertama datang 50 anak. Pertemuan kedua 60. Pertemuan ketiga hujan. Datang 40 orang. Lebih dari 40 orang. Jadi itu yang, ya kalau bicara tentang yang saya kerjakan untuk gereja, ya lihat aja itu. Main sekali-sekali kemari, silahkan. Tapi ya dengan tempat yang seadanya, sudah pasti tidak sebagus tempat di gereja paroki Bapak Ibu ya. Tapi kami sudah mulai untuk belajar di gereja. Yang katekumen juga, krisma, komuni pertama semua sudah dilakukan. Kalau krisma, komuni itu di sekolah Strada di Kampung Sawah, nggak jauh dari gereja. Nah, kemudian ini imam ngajar untuk mendapatkan bayaran. Lebih jelek lagi, kalau nggak ada yang bayar, nggak akan ngajar. Nabi, nah seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, kalau ada yang membawa sesuatu untuk dikunyah, mereka ngomong yang baik-baik. Tapi kalau enggak, ya mereka ngomong yang jelek-jelek. Menggunakan kewenangan mereka entah sebagai imam, entah sebagai nabi, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah untuk mendapatkan ya keuangan, uang, kekayaan untuk diri mereka sendiri. Kemudian kalau di kitab Nabi Yesaya, kita lihat contoh di kitab Nabi Yesaya ya. Silahkan ke bab 1. Sebentar. Ayat 23 saja. Bab 1 ayat 23. Ini ngomong pemimpin Yerusalem ya. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ini para pemimpin malah sekongkol dengan pencuri. Bayangkan pemimpin bangsa bersekongkol dengan pencuri, yang jadi korban rakyat. Para pemimpin yang harusnya memperhatikan orang miskin, orang-orang yang tersingkir di antara mereka, malah mendapatkan perlakuan buruk. Para pemimpin mereka kerja dengan pencuri untuk mendapatkan kekayaan. Pindah sekarang ke Yesaya bab 5. Yesaya bab 5 ya. Ini mulai dari ayat 8. Sungguh celaka orang yang menyerobot rumah demi rumah dan merebut ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Kamu membuat hanya dirimu sendiri yang mendiami negeri itu. Kok persis seperti Mika ya? Ya, Mika dan Yesaya itu bekerja di waktu yang sama dan di negeri yang sama.
Mika dan Yesaya itu bekerja di Yehuda. Hanya saja kalau kita perhatikan, Yesaya kerja di kota Yerusalem, Mika kerjanya di pedalaman, maksudnya di pedesaan. Tapi mereka melihat hal yang sama. Orang yang kaya punya kuasa menyerobot rumah, menyerobot ladang milik orang-orang lemah. Nah, Bapak Ibu, ini sekalian nanti kita lihat ya ke ayat ini 9. Di telingaku terdengar sumpah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan megah tidak akan ada penghuninya. Sesungguhnya kebun anggur yang luasnya 10 semet akan menghasilkan hanya 1 bat anggur. Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Nah, Bapak Ibu, teks yang saya baca beda dengan yang Bapak Ibu pegang, karena saya menggunakan Alkitab yang terjemahannya sudah diperbarui. Tapi sayangnya di bagian ini, ayat 10, di Alkitab Bapak Ibu bunyinya beda kan? Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat. Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Ini kalau bicara tentang hukuman yang dijatuhkan Tuhan, Bapak Ibu, hukumannya juga menyangkut soal kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu soal makanan, soal tempat tinggal, soal ketenangan hidup. Bayangkan contoh hukuman tadi ya. Kebun anggur luasnya 10, ini di bahasa Indonesia juga belum ditemukan karena rupanya kata semet yang tadi saya baca di 5:10 itu dari teks Ibrani. Lalu kalau bahasa Indonesianya bacanya gimana? Acres itu. Bahasa Inggris acres. Coba ini kalau bahasa Ibrani kan bunyinya gini. Ki aseret simedi kerem ya asu bat echad. Jadi kata semet diambil. Jadi dalam bahasa Indonesia yang Bapak Ibu pegang 10 hari membajak. 10 hektar kali ya. Kalau akre itu bahasa Indonesianya berapa? 1 ekar 100 meter. 1 akre 100 meter? Kalau nggak salah. Bukan hektar, bukan. Hektar kan? Kalau hektar itu berarti 100 kali 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter. 10.000 meter. 100 kali 100 meter ya? Iya. Iya, ini harusnya cuma tinggal tulis hektar aja kok dia pakai terjemahan yang bahasa enggak diterjemahkan, itu kata Ibrani dipindah saja. Bayangkan 10 hektar kebun anggur hanya menghasilkan 1 bat 36 liter. 10 hektar hasilnya 36 liter. Ya, diminum sendiri aja kalau cuma 36 liter ya. Lalu benih 1 homer 360 liter hanya akan menghasilkan gandum 1 eva 36 liter. Jadi panen hanya menghasilkan 1/10 dari benih yang ditabur. Hukuman yang dijatuhkan Tuhan menyangkut soal kesejahteraan. Kembali, banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah besar
dan Mekah tidak akan ada penghuninya. Ya, banyak rumah akan menjadi kosong, itu bukan tanda kesejahteraan, itu tanda celaka. Memang kemana yang punya? Entah mati, entah diangkut ke pembuangan. Nanti dulu ini ya. Tapi ini karena kita langsung ketemu sambungannya ya, kita baca langsung. Nah, kemudian begini juga. Kesejahteraan yang dialami oleh orang Israel itu ada kaitannya juga dengan penyembahan berhala. Tapi ini ngomong negatif ini ya. Nah, sekarang silahkan ke kitab Hosea. Silahkan ke kitab Nabi Hosea bab 2. Lihat ke ayat 7. Tetapi dia tidak insaf, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang mereka buat menjadi patung Baal. Apa yang sedang terjadi, apa yang dilihat oleh ini Nabi Amos. Yang kelihatan, Amos, Hosea. Silahkan Bapak Ibu membayangkan di zaman Hosea, itu orang Israel menyembah dewa Baal dan Dewi Asyera. Dua dewa dan dewi ini adalah dewa Kanaan yang diyakini punya kaitan erat dengan tumbuhan, tanaman. Baal itu berkuasa atas langit, atas cuaca. Dia menurunkan hujan atau menolak untuk menurunkan hujan. Jadi kalau hujan datang, wah itu Baal menurunkan hujan. Tapi kalau lama kemarau, mereka mengatakan Baal tidak menurunkan hujan. Nah, sedangkan Asyera itu adalah dewi kesuburan. Ini yang membuat tumbuhan bisa tumbuh subur, tanaman bisa tumbuh subur, yang membuat binatang-binatang ternak juga bisa tumbuh subur. Nah, orang-orang Israel sudah ikut orang Kanaan ini. Mereka pergi kepada Baal, pergi ke kuil Asyera, membawa hasil bumi itu dan kemudian mempersembahkannya kepada Baal. Karena mereka berpikir Baal lah yang menurunkan hujan. Mereka pergi kepada Asyera dan mempersembahkan korban kepada Asyera. Karena apa? Ini ucapan terima kasih karena Asyera, Dewi Asyera sudah membuat tanaman mereka, ternak mereka tumbuh subur. Itu yang kelihatan. Itu yang dilakukan oleh orang Israel di zaman Amos. Dan Amos kemudian mengingatkan orang Israel, 27 tadi ya, nggak nyadar, nggak mau tahu sebenarnya, bahwa yang sesungguhnya membuat tanaman itu bisa tumbuh adalah Yahweh Allah Israel. Akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, minyak. Yahweh yang memberikan hasil bumi tadi. Tapi kemudian orang Israel membawanya kepada Baal dan Asyera. Kemudian lihat, Yahweh memberikan kepada mereka harta benda, emas, perak. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka gunakan itu untuk membuat patung Baal.
Jadi kesejahteraan yang dialami oleh orang Israel di zaman Hosea jelas punya kaitan dengan penyembahan berhala. Mereka memandang kekayaan mereka dari dewa atau dewi, dan kemudian mereka mempersembahkan. Jadi Yahweh yang sesungguhnya memberi mereka bahan makanan dan kekayaan atau harta benda, tapi mereka menggunakan semua itu untuk menyembah dewa dewi. Nah, lihat kemudian hukuman dari Tuhan. Ayat 8. Sebab itu, aku akan mengambil kembali gandumku pada waktunya, dan anggurku pada musimnya. Aku akan merenggut kembali kain bulu domba dan linenku yang menutupi auratnya. Hukuman dari Tuhan menyangkut kesejahteraan lagi kan? Gandum diambil, anggur diambil, pakaian diambil juga, entah yang dari wool maupun yang dari linen. Nah, Bapak Ibu, ini kaitan atau ada yang membuat orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan penyembahan berhala ini erat kaitan dengan kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan lebih dahulu, silahkan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Pak Roy, Pak Agus. Ya, Pak Seto. Benar tuh saya tanya, Pak. Ya, Pak Seto, ini mengenai tafsir terjemahan yang Bapak pakai, itu kan terjemahan baru ya. Sedangkan kita pakai yang lama. Mungkin kata-kata yang dipilih lebih mudah kami bisa cerna gitu. Ya. Lalu ada buku dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bagaimana kita menggunakannya gitu? Mana yang sebaiknya kita akan pakai? Jadi ada dua jenis terjemahan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Resmi ini ya. Ya. Terjemahan yang formal itu yang Bapak Ibu pegang dan yang biasa gunakan untuk belajar. Itu terjemahan yang formal. Ya, kemudian bahasa Indonesia sehari-hari kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia masa kini. Itu terjemahan yang lebih akrab dengan pembaca. Bahasanya dibuat lebih mudah. Itu. Nah, kemudian yang saya baca ini terjemahan yang seperti yang Bapak Ibu pegang, tapi sudah diperbarui. Terjemahannya dikoreksi, kemudian bahasanya disesuaikan, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ada kosakata dalam bahasa Indonesia yang berubah maknanya. Contoh, kalau anak-anak atau orang sekarang, atau mungkin bahkan Bapak Ibu sebelum ketemu saya dan belajar bersama saya, kalau mendengar kata keji, itu yang ada di pikiran Bapak Ibu, kejam atau hina? Jam. Umumnya orang mengatakan keji itu sama dengan kejam. Enggak, bukan itu artinya. Kata keji itu sama dengan hina, rendah, menjijikkan. Itu keji. Arti awalnya begitu, tapi kalau sekarang orang ditanya, keji itu hampir semua mengatakan itu kejam. Nah, harus dibereskan kan ini. Bayangkan Bapak Ibu, bagi orang Mesir, makan bareng orang asing, itu kekejian. Nggak dipahami, kok kekejaman? Bukan kejam, menjijikkan.
Ada yang seperti itu. Terus yang lain lagi yang lebih sederhana ya. Bapak Ibu kalau di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto itu menggunakan kata daripada itu sebenarnya kan nggak jelas kan ya. Itu sebenarnya pengaruh bahasa Indonesia lama. Dari itu asal. Daripada itu ngomong perbandingan. Bola voli lebih besar daripada bola tenis. Saya datang dari Jakarta. Nah, itu yang bahasa Indonesia seperti itu harus diperhatikan, dibereskan. Belum lagi kalau ketemu dengan ini kosakata yang kalau di bahasa daerah artinya lain. Nanti ini misalnya kalau karena saya tahu, maka ketika bicara tentang Elia, saya tidak pernah, saya kalau ada ketemu kata Elia dan bujangnya, pasti saya ganti Elia dan pelayannya. Karena apa? Ada orang Batak yang dengar. Yang nggak bisa saya ganti itu Pontius Pilatus, nggak bisa saya ganti. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Sumatera, ke rumahnya Pak Roy akan diganti Pontius Silatus. Silatus. Nggak nyambung kan? Nah, ini bahasa Indonesia ya begitu. Atau kalau di Jogja, di Jawa Tengah, Bapak Ibu nggak bisa, jangan sampai mengucapkan bertempik sorak. Kacau itu, orang pasti akan repot dengerin itu. Tapi bahasa Indonesia benar begitu, ada. Tapi begitu didengar oleh orang Jawa, berbahasa Jawa, pasti akan ditertawakan. Nah, yang seperti itu juga diperhatikan. Nanti kadang-kadang juga akan ketemu begini, terjemahannya ada yang kurang pas. Jadi perlu dibereskan, diperbaiki. Nah, saya belum memeriksa semuanya ya, tapi ini saya belajar bersama dengan Bapak Ibu itu sambil memeriksa ini tadi. Yang tadi sudah saya sebut, kalau di Alkitab Bapak Ibu, 10 hari membaca. Orang nggak punya gambaran tentang 10 hari membaca. Tapi kemudian dipakai di sini kata semed yang SEMED. Bapak Ibu cari di KBBI, mungkin nggak ketemu. Tapi karena ini ngambil dari kata Ibrani yang ya udah begitu saja. Tujuannya untuk apa? Yang dimaksud terjemahan formal, Bapak Ibu, itu lebih dekat ke teks asli. Efeknya lebih sulit dipahami untuk pembaca kan. Bahasa Indonesia masa kini itu lebih akrab untuk pembaca. Nah, ini kan Pak Helmi kan penerjemah, jadi tahu model terjemahan ini kan. Terjemahan yang akrab dengan yang setia dengan teks, lalu konsekuensinya sulit dimengerti, dan terjemahan yang akrab dengan pembaca, konsekuensinya yang asli harus diperjelas. Kadang-kadang bukan diterjemahkan, dijelaskan. Bukan diterjemahkan, tapi dijelaskan. Nah, begitu Pak tentang penerjemahan. Jadi artinya dalam studi kita menggunakan terjemahan seperti Pak Seto menggunakan terjemahan baru Yang formal. Formal. Tetapi kalau kita ada kesulitan dalam membaca, artinya butuh penafsiran, kita referensinya bisa pakai buku Indonesia masa kini. Ya, gitu ya. Tetapi dalam studi tetap yang formal begitu ya. Untuk studi, untuk ibadat, biasanya kita gunakan ini. Oh iya, ibadat ritual ya. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi? Belum.
Baik, kalau nggak ada, kita lihat tentang hukuman yang dijatuhkan Tuhan karena dosa dan kesalahan Israel, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Hukumannya seringkali berkaitan dengan diambilnya kesejahteraan. Dan diambilnya kesejahteraan itu, Bapak Ibu harus kembali lagi kepada proses penaklukan satu kota. Proses penaklukan satu kota. Jadi silahkan membayangkan kota Yerusalem gitu ya, atau kota Samaria. Di zaman kuno, orang memperebutkan wilayah, menguasai satu wilayah untuk mendapatkan upeti, untuk mendapatkan kekayaan, itu hal yang dipandang biasa saja. Nah, misalnya gini, ketika Asyur, pasukan Asyur, mengepung kota Samaria, maka pasukan Asyur akan berkemah di sekeliling kota Samaria. Sambil mengamati, sambil menjaga kalau ada orang yang keluar dari kota. Kalau ada yang keluar dari kota, kemungkinannya ditangkap atau dibunuh. Kalau ditangkap, kemungkinannya jadi budak atau dijual. Nah, musuh akan mengepung. Pertahanan satu kota itu bergantung pada persediaan makanan. Nah, kita sudah sempat lihat sedikit-sedikit kan ya. Samaria itu bisa bertahan dari kepungan orang Asyur selama 3 tahun. Jadi mengepung kota bukan perkara seminggu, 2 minggu ya. 3 tahun kota ini dikepung. Itu artinya kota ini sebenarnya sangat kuat. Bayangkan punya persediaan makan untuk 3 tahun. Luar biasa. Ya, resikonya di dalam akan ada kelaparan dan seterusnya, iya. Tapi 3 tahun adalah waktu yang lama untuk sebuah pengepungan. Itu panen berapa kali coba? Nah, kemudian yang di luar, yang mengepung itu kan mengawasi. Kalau prajurit yang berjaga di tembok kota sudah kelihatan kurus, lemah, gitu ya. Udah waktunya mendekat ini. Lalu mereka mendekati tembok kota, entah menggedor, membongkar gerbang, entah menghancurkan tembok benteng. Mereka kemudian prajurit akan masuk, siapa saja yang membunuh siapa saja yang melawan akan dibunuh, dan kemudian yang bertahan hidup, yang nggak melawan akan ditangkap, dikumpulkan. Nah, dalam peristiwa seperti ini, maka orang-orang akan dipilih, ini laku dijual apa enggak. Kalau di pertemuan waktu kita belajar kitab Amsal, saya sebut orang-orang yang di kota Samaria yang gemuk-gemuk, bangsawan-bangsawan itu yang bertahan lama dalam pengepungan kan, mereka punya banyak makanan, badan mereka bisa tetap besar gitu ya, dan ini kemungkinan besar akan dijual. Nah, kemudian kalau mereka sudah dijual, maka ya kemungkinannya jadi budak. Dan kalau sudah jadi budak, ya sudah. Mereka akan tinggal entah di mana sampai mereka mati. Kemudian ada juga nggak dijual sebagai budak, terus diangkut sebagai tawanan. Diangkut sebagai tawanan. Nah, nanti di negeri yang menawan mereka juga menghadapi 2 kemungkinan. 1, jadi budak. 2, diberi tempat untuk tinggal. Tapi ini pembuangan. Nah, yang masih hidup laku dijual, ya begini. Lalu yang mereka juga akan perhatikan itu adalah harta benda. Harta benda.
Jadi perhiasan, emas, perak. Tapi kalau 3 tahun anak kambing-kambing juga sudah nggak ada, itu habis semua paling. Tapi harta benda, emas, perak, dan dulu ya, kuil, tempat suci, termasuk bait Allah, itu juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta benda. Tempat menyimpan harta benda itu seperti apa namanya, kalau bank tapi yang bagian menyimpan harta benda itu. STB. Ya, kemudian dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya kita juga tahu orang-orang kaya menyimpan harta benda mereka bukan di brankas, tapi mereka akan menguburnya. Supaya nanti kalau musuh datang, mereka nggak nemu apa-apa. Atau bisa juga besok kalau ini harta ini untuk anakku yang nomor 1, yang ini nanti amarku nomor 2, juga bisa begitu. Itu, tapi salah satu alasan mengapa orang menguburkan harta benda yaitu keamanan. Kalau di Perjanjian Baru, kerajaan surga itu seperti seorang yang apa menyebutnya ya, menemukan harta benda di ladang. Lalu pulang menjual semua yang dimiliki, lalu menggunakan uangnya untuk membeli ladang. Nah, situasinya seperti ini kalau orang ya berhadapan dengan pengepungan. Nah, sekarang kembali ke kitab Nabi Yesaya dulu, Yesaya. Ini Yesaya mengecam kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel ya. Bab 1 ayat 2. Kalimat kedua. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat 4. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, orang-orang yang berlaku busuk. Mereka meninggalkan Yahweh, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang semakin murtad? Seluruh kepala sakit, seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur serta luka baru. Tidak dibersihkan atau dibalut atau dioleskan minyak. Nah ini. Negerimu akan menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang asing menjarah tanahmu. Sunyi sepi. Dijungkir balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti dangau di kebun mentimun, seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, kita sudah menjadi seperti Sodom dan menjadi sama seperti Gomora. Dan lihat ya, tentang ini, negeri yang sunyi sepi. Kemudian Putri Sion tinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur. Bait Allah, bukit tempat berdirinya bait Allah, akan menjadi, akan sendirian. Enggak ada lagi yang datang. Tuh, kemana orang-orang? Balik lagi Bapak Ibu ke pengepungan tadi. Suatu saat Yerusalem akan dikepung dan penduduknya akan dibuang. Ya. Dan kemudian lihat efeknya. Ayat 7 tadi. Negerimu sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Ya, kota habis terbakar. Jelas ini serbuan musuh. Terus, di depan matamu orang asing menjarah tanahmu. Tanah diukur.
lalu diserahkan artinya menjadi hak, ada di bawah kekuasaan bangsa atau kerajaan yang mengalahkan mereka. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, habis kita akan seperti kota Sodom dan Gomora. Nah, itu yang terjadi kalau bicara tentang hukuman dari Tuhan. Kemudian sekarang bisa lihat bab 3. Ini gambaran lain atau sisi lain dari efek pengepungan dan ini ketika musuh datang menyerbu dan mengalahkan Yerusalem. Bab 3 ayat 16. Ngomongin dosa-dosanya dulu. Tuhan berfirman, perempuan-perempuan Sion telah menjadi congkak dan berjalan dengan leher yang ditegak-tegakkan sambil bermain mata. Mereka berjalan dengan langkah yang dibuat-buat dan bunyi gemerincing pada gelang-gelang kakinya. Oleh sebab itu, Tuhan akan membuat kepala perempuan Sion penuh kudis. Dan Tuhan akan menyingkap aurat mereka. 24. Sebagai ganti rempah-rempah harum akan tercium bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang seutas tali. Dan sebagai ganti dandanan rambut kepala, dan sebagai ganti dandanan rambut kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian mewah, sehelai kain gabung. Dan sebagai ganti kecantikan, tanda air. Kaum priam akan tewas oleh pedang. Dan pejuang-pejuang oleh perang. Gerbang-gerbang Sion akan mengerang berkabung. Kotanya akan seperti perempuan terduduk di tanah ditinggal pergi. Pada hari itu, 7 perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Asal namamu boleh kami pakai sebagai nama kami dan hapuslah aib kami. Ini kalau perempuan-perempuan kaya, bangsawan di zaman itu, kalau mereka dibuang, nanti nasib mereka akan seperti ini. Waktu mereka masih jadi bangsawan, masih jadi orang kaya, gaya sekali mereka ini. Kalau jalan, lihat, lehernya ditegak-tegakkan. Lalu di Alkitab Bapak Ibu kan dengan jenjang leher kan. Nah kemudian, lihat, kalau mereka jalan, jalannya ditegak-tegakkan lehernya, itu sambil main mata, jalannya dibuat-buat. Saya dan Bapak Ibu bisa melihat perempuan-perempuan yang dilihat Yesaya itu. Tapi saya lebih tertarik untuk memperhatikan wajah Yesaya ketika memperhatikan ibu-ibu yang kayak gitu itu. Ini wajah Yesaya gimana coba? Yesaya juga punya istri loh ya. Yesaya juga punya istri. Tapi buat Yesaya, perempuan-perempuan Sion gaya sekali, sombong, congkak. Lihat aja nanti ya. Suatu saat mereka akan menjadi korban perang. Lihat. Mereka akan dipermalukan. Rambut mereka kepala mereka nggak akan terurus. Badan mereka nggak pernah diurus. Kudisan semua nanti. Ini gambaran orang yang diangkut sebagai buangan. Jalan jauh, kering terus, debu, kotor terus menerus. Dari nggak pernah kena debu, sekarang debu terus. Nggak pernah mereka berurap lagi. Maka mereka akan bau busuk. Lalu kepala mereka akan digunduli. Lihat. Anak-anak laki-laki akan tewas oleh pedang. Nah, perhatikan. Gerbang Sion akan mengerang dan berkabung.
Nah, itu seperti itu kan ketahuan Bapak Ibu. Musuh menyerbu dengan mendobrak gerbang, menghancurkan atau membakar gerbang, lalu masuk. Yang melawan yang melawan dibunuh, yang laku dijual akan diangkut sebagai tawanan sekaligus jarahan. Nah, yang jadi penting yaitu para perempuan bangsawan itu. Sesudah itu Bapak Ibu akan ada kelaparan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Ratapan, itu kalimat yang isinya ratapan untuk orang-orang Yerusalem setelah Yerusalem dikalahkan oleh musuh. Kelaparan akan merajalela di situ. Kenapa? Ibu-ibu masak bayinya sendiri untuk makan. Enaknya dibumbu apa itu? Itu tanda kelaparan kayak gitu. Setelah orang-orang itu diangkut sebagai ke pembuangan, orang-orang susah ditinggalkan di situ. Orang-orang yang nggak mau dibunuh juga nggak ada gunanya, nggak ada kebanggaan membunuh orang kayak gitu. Mau diangkut ke pembuangan, sampai di jalan, mati di jalan, ngerepotin. Dijual sebagai budak nggak laku, ya sudah ditinggalin aja. Nah, orang-orang yang ditinggalkan itu akan mengalami ini kesulitan besar seperti itu. Nah, kalau di bab 4 ayat 1, itu bukan kebanggaan untuk para laki-laki. Bayangkan banyaknya janda setelah peperangan itu. Itu berarti ya kemiskinan sangat dahsyat. Ini contoh bagaimana ya negeri dihancurkan sebagai hukuman karena ini dosa. Sekarang coba kita lihat ke kitab Amos ya. Tentang perempuan Samaria itu dulu, itu yang gampang. Bab 4, Amos bab 4, lihat ke ayat 2. Ini sudah langsung saya tunjuk tentang hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan untuk ini perempuan-perempuan Samaria. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang waktunya bagimu, bahwa kamu ditarik dengan kail, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan. Kamu akan dibuang ke arah Hermon. Ini model pengangkutan tawanan. Jadi satu tawanan dengan tawanan yang lain akan dirangkai dengan tongkat, dengan galah panjang itu ya. Lalu tangan mereka diikat, lalu hidung mereka tindik, piercing di hidung, tapi mendadak. Habis itu dikasih talinya diikatkan di hidung yang barusan dilubangi, dan ke galah yang ditaruh di pundak mereka. Sehingga mereka nggak mungkin nengok sakit, jadi jalannya harus lurus. Dan ketika mereka berjalan, mereka tidak akan keluar dari kota dengan melewati gerbang. Lihat, kamu akan keluar melalui belahan tembok. Tembok yang sudah dijebol oleh musuh. Mereka akan diangkut lewat tembok yang sudah dibelah. Jalan lurus ke depan, nggak tengok-tengok. Karena apa? Hidung mereka sudah lubangi dan diikat dengan galah yang merangkai mereka. Kemudian berikutnya, silahkan ke Amos bab 7. Ini dari ayat 10 sampai 17. Ini bicara tentang seruan tentang hukuman yang disampaikan Amos kepada Imam Amazia. Lihat sekarang 16.
Ini Amos bicara kepada Imam Amazia ya. Sekarang, dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan melontarkan teguran kepada keturunan Isya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan melacurkan diri di kota, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan tali pengukur, dan kau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Ini juga bicara tentang serbuan musuh tadi. Coba lihat ya. Tanahmu akan dibagikan dengan tali pengukur. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Musuh akan menyerbu Samaria, membunuh banyak orang, dan Amos mengatakan anak-anakmu juga akan mati. Terus kamu sendiri, Imam Amazia, akan diangkut sebagai orang buangan. Dan sampai mati akan tinggal dikatakan di tanah yang najis. Lalu lihat, tanah kan ditinggalkan. Tanahnya akan dibagi-bagikan untuk orang-orang yang menguasai kota Samaria itu. Nah, berikutnya, istri Amazia tidak ikut dibuang, tidak dibunuh juga. Dan harus tinggal di kota. Nah, bagaimana supaya dia bisa bertahan hidup? Ini yang dikatakan Amos. Istrimu akan melacurkan diri. Istrimu akan bersundal di kota. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang mengungkapkan hukuman untuk orang Israel karena kejahatan mereka. Dan perhatikan, hukuman yang dijatuhkan atas Israel itu menyangkut soal kesejahteraan kan ya. Kesejahteraan mereka akan diambil. Dan yang mengambil itu adalah orang-orang bangsa asing yang digerakkan, yang digunakan oleh Allah untuk menghukum umatnya. Jadi Allah melihat orang Israel berlaku jahat dan berdosa, lalu Allah menghukum Israel. Hukumannya dilakukan dengan menghabisi kesejahteraan mereka. Harta benda mereka diambil, makanan mereka diambil, rumah mereka diambil. Dan mereka akan tinggal entah sebagai orang buangan, entah sebagai budak. Kesejahteraan nggak ada lagi. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai ancaman hukuman. Tapi kemudian Bapak Ibu muncul pertanyaan. Ya, orang Israel, orang Yehuda, umat Allah itu jahat, berdosa. Tapi kalau Tuhan itu menggunakan Asyur, menggunakan Babel untuk menghukum umatnya sendiri, pertanyaannya, gimana sih ini? Orang Israel berdosa, tapi yang digunakan oleh Allah untuk menghukum orang Israel adalah bangsa yang lebih berdosa. Ini pertanyaan Nabi Habakuk. Orang Israel memang berdosa, tapi mengapa Tuhan menggunakan bangsa yang lebih berdosa untuk menghukum umatnya sendiri? Nah, kemudian nanti Nabi Habakuk mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu yang dikutip oleh Paulus. Nah, ini ancaman hukuman. Dan karena orang Israel tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan seruan Nabi, mereka tetap melakukan kesalahan dan dosa, hukuman dijatuhkan.
Nah, kalau mengingat peristiwa ini ya, runtuhnya Yehuda saja yang 2 Raja 25. Kita lihat Yerusalem yang dikepung, kemudian para prajurit dibunuh, orang yang bertahan hidup diangkut sebagai orang buangan. Hanya orang-orang miskin, orang-orang susah ditinggalkan di negeri itu. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan sebagai ancaman hukuman, Bapak Ibu, ini kan sesungguhnya peringatan untuk orang Israel. Lebih tepatnya, ini pelajaran yang harus diambil oleh orang Israel. Jangan, misalnya gini, satu, jangan sampai mereka menggunakan kekayaan yang mereka miliki, yang adalah pemberian Tuhan, untuk menyembah dewa-dewi. Ini peringatan. Orang-orang yang sudah dihukum udahlah nggak usah diurusin. Banyak yang sudah mati kok gitu ya. Tapi ketika kitab ini ditulis lalu diwariskan, ditulis, disalin, kenapa dilakukan itu? Karena untuk belajar. Pelajarannya apa? Jangan sampai ya kamu melupakan Tuhan. Jangan sampai kamu lupa bahwa tanah ini adalah tanah Tuhan yang diberikan kepadamu untuk hidup. Jangan sampai kamu mengambil hasilnya lalu menggunakannya untuk menyembah dewa-dewi. Kemudian yang sebelumnya, orang yang memiliki kekuatan, baik secara politik, kemudian juga punya kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara religius, dan kekuatan secara fisik. Jangan sampai menggunakan kekuatan mereka untuk menyakiti orang lain, untuk menindas, merugikan orang lain, supaya mendapatkan kekayaan. Jangan sampai mereka menggunakan itu. Karena apa? Tindakan mereka, tindakan nenek moyang mereka yang dikecam oleh nabi-nabi tadi, itu tindakan yang jahat. Nenek moyang kita sudah melakukan yang seperti itu. Kita jangan melakukannya. Nah, itu yang sebenarnya mau disampaikan oleh para nabi ketika ya mereka menyampaikan pewartaan. Dan kemudian juga ini yang dipelajari oleh orang Israel dalam perjalanan sejarah mereka. Nah, sekarang kalau kita mau belajar, Bapak Ibu, pelajaran ya dari 2 hal yang kita sudah lihat ini tadi, langsung bisa ditarik pelajaran. Menggunakan harta benda untuk menyembah Tuhan atau untuk melawan Tuhan. Menggunakan harta benda untuk melakukan kehendak Tuhan atau untuk berdosa. Dan kemudian yang juga kita pelajari tentang harta yang kita miliki ini sebenarnya milik siapa dan kenapa Tuhan memberikannya kepada. Bapak Ibu punya jam? Nah, gunanya untuk apa? Coba dilihat. Terima kasih. Waktunya. Selamat malam. Ya. Baik, Pak Seto. Ya, terima kasih banyak Pak Seto. Malam hari ini kita Iya, Pak. bagaimana menggunakan harta yang diberikan oleh Allah ya dengan baik. Tentunya kalau tidak, ya akibatnya banyak ya. Kesejahteraan bisa terenggut dari kita semua ya. Baik. Ya, kita akan lanjut minggu depan dengan topik yang lain ya Pak Seto ya. Iya, Pak. Ya, nanti Kita akan ganti apa ya? Baik. Masih ada yang kelanjutannya, tapi nanti kita tetap akan pindah ke kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu sekalian, besok hari Rabu Abu kita memasuki masa Prapaskah ya. Jadi persiapan untuk masa
memasuki Minggu Pekan Suci. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita tutup dengan doa. Masa pertobatan. Silakan Pak Helmi. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur dan syukur di mana kami dapat banyak pencerahan melalui apa yang disampaikan oleh Pak Seto. Ini semuanya merupakan firman-firman-Mu dan dengan kebisaannya, keahliannya Pak Seto, hubungan antara surat dan surat yang lain, antara kita ayat-ayat yang dipetik dan sebagainya dan kita pelajari. Ya Bapak, semoga apa yang disampaikan beliau dan menjadi bekal bagi kita untuk dapat memahami, bisa mendalami, dan kami dapat meneruskan, menyampaikan, menyiarkan sabda-sabda Tuhan kepada orang-orang sekitar kita, baik keluarga kita, lingkungan, dan sebagainya. Ya Bapa, kami mohon senantiasa Engkau mengarahkan kami, membimbing kami, ajari kami bagaimana menjadi segambar dengan Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai